warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Saada Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru sekaligus kepala sekolah SMK Al-Amin Kedamaian Gresik. Saya adalah mahasiswa Daljab PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas Jember. Saya sedang melaksanakan pembelajaran di kelas 11 dengan materi transformasi geometri dengan menggunakan model PJBL dengan pendekatan STEAM. Selamat menyaksikan video yang telah saya lakukan. Virus COVID itu masih ada ya. Oke.
kepengen menerapkan, ya. Jadi mengkolaborasikan pelajaran transformasi geometri ini dengan mata pelajaran yang telah kalian dapat. Ya, jadi mengkolaborasikan antara transformasi geometri pelajaran yang kalian dapat dengan mata pelajaran yang produktif yang kalian dapat. Kalian kan jurusannya apa? PKJ. Ada nggak jurusan desain grafis? Ya, jadi saya rasa semua sudah ya, sudah diajari tentang desain grafis. Biasanya desain grafis pakai apa? Oke, pakai Photoshop. Kalian sudah paham ya Photoshop aplikasinya? Menjalankannya bisa? Sekarang Bu Umu ya, pada pertemuan hari ini Bu Umu ingin kalian semuanya mendesain, ya, mendesain, tetapi menerapkan konsep entah itu rotasi, refleksi, translasi, dilatasi terserah. Sekarang lihat ke LCD. Oke ya, tes. Sekarang ya Pak, semuanya lihat ke layar LCD-nya Bu Umu di situ. Nah ini kan, jadi sampean di sini Bu Umu harapkan bisa menerapkan translasi, refleksi, rotasi nanti melalui diskusi. Jadi pembelajaran hari ini nanti sampean harus menghasilkan sebuah proyek, ya, menghasilkan sebuah proyek yang mana dilakukan secara diskusi. Kemudian nanti, ya, nanti setelah melakukan diskusi nanti silakan dipresentasikan, ya. Nah, lihat. Hai, namaku Bara. Ayo menjelajah wajah budaya Indonesia. Salah satunya adalah batik. Kesenian batik ini mulai dikenal pada zaman kerajaan Majapahit hingga mengalami perkembangan yang besar pada zaman kerajaan Mataram pada akhir abad ke-18. Di kala itu, batik hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Namun, pengikut raja yang tinggal di luar keraton mengerjakan produksi kayu batik ini di rumahnya masing-masing, sehingga lama-kelamaan batik mulai dikenal rakyat dan menjadi pekerjaan wanita pada masa itu. Pada akhir abad ke-18, batik yang mulanya hanya digunakan oleh bangsawan, kemudian mulai digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa. Nah, yuk kenali beberapa motif batik yang ada di Indonesia. Motif batik Parangsuling. Parangsuling ini berasal dari kata pereng yang artinya pereng. Batik ini memiliki karakteristik susunan motif-motif es yang saling menjangkit, tidak putus-putus, dan melambangkan kesinambungan. Nah, selain batik parang, suku juga memiliki motif batik lain, yakni batik kayu. Motif ini terbentuk dari pola gerakan seperti buah kapal
batik tadi itu kira-kira ada motifnya kan? Ya, ada motifnya yang berbeda-beda. Kalau kalian mengaplikasikan terhadap apa namanya materi sekarang, transformasi geometri, kebanyakan kita memakai batik motif yang geometris. Salah satunya adalah tadi apa? Motif apa? Yang geometris tadi apa? Batik dari mana? Batik dari mana tadi? Jawa Tengah. Apa itu motif apa? Kalung. Ya, tadi sudah tahu kan ya? Nah, kita tahu bahwa batik itu sekarang, ya kan, tidak hanya digunakan. Kalau tadi digunakan di mana? Iya, zaman dahulu digunakan di kerajaan. Sekarang tak tanya, di rumahnya semua ini apa punya batik? Punya, ya kan? Bahkan guru, ya. Bahkan ketika kita kadang-kadang kita berangkat sekolah, lihat orang pergi ke sawah pun kadang-kadang juga memakai, iya kan? Jadi batik sekarang itu tidak hanya untuk kalangan apa ya, konglomerat darah biru ya, tapi batik itu digunakan untuk semua kalangan, bahkan mendunia. Nah, tadi sudah ada motif-motif batik, ya kan? Bahkan warnanya juga bermacam-macam. Kalian masih ingat pelajaran seni budaya kalian? Pewarnaan batik itu kan bisa ada yang alami, bisa ada yang buatan, tau ya? Kalau buatan kira-kira misalnya kepengen warna kuning dipakai apa? Kunyit, ya kan? Jadi pewarnaannya itu bisa menggunakan, sekarang Bu enak batik celup Bu, ya kan, ada yang batik apalagi ya, printing ya, batik cetak atau dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bu Umu kepengen nanti itu sampean proyeknya Bu Umu sampean adalah membuat sebuah desain batik dengan menggunakan Photoshop. Sebelum ke sana, ya, coba Bu Umu punya waktu 5 menit, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Silahkan kalian buka materi yang kemarin. Ya kan, sudah ada di laptopnya masing-masing yang kemarin saya kirim. Sambil ingat-ingat lagi. Nanti saya konsepnya seperti apa, seperti itu ya. Silahkan dibaca. Ayo, coba sambil Umu isi jurnal. Silakan. Sudah saya kasih kan yang kemarin, pertemuan kemarin itu ya. Silakan di laptopnya masing-masing. Budaya literasi itu harus kita terapkan ya. Bagi kelompok ya, karena di sini pas 4 orang setiap kelompok, berarti ada berapa kelompok nanti? Oke, ada 3 kelompok yang sudah Bu Umu nama-namanya sudah tercantumkan di situ. Nanti berkumpul sesuai dengan kelompoknya, ya. Terus nanti dikerjakan. Silakan nanti ada yang ketuanya ambil EKPD dari Bu Umu, terus mendesain batik. Jadwalnya saya sekiranya bisa hari ini sekarang sampai ini harus bisa, nanti silakan disusun jadwalnya ya. Penyusunan jadwalnya nanti sama kelompoknya. Yang penting saya rasa 60 menit cukup ya untuk mendesain batiknya. Cukup lah ya kan? Ya. Siapa tahu nanti setelah lulus SMK ini kalian menjadi apa? Desain kalian nanti itu dicari orang, ya kan? Sekarang apapun ya kan, orang jualan kental saja sudah ada
rajin, bisa mendesain produk luar biasa sampai dicari orang, iya kan? Oke, contohnya kelompok 1 ada di sebelah sini. Ayo. Ayo. Kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini. Nah, ini ada referensi gambar dari buku. Ya, batik-batik kalung dilihat. Ya, di bawah. Kelompok 1 produk ya, 1 desain. Oke. Oke, dibuka aplikasinya Photoshop, kemudian silakan kalian mendesain batik apa yang kalian inginkan. Ini di LCD-nya buku ada referensi gambar. Boleh seperti ini. Ini kan ya batik kalung ya. Nah, coba ini batik kalung. Ini bisa, ya kan? Ini dari dirotasikan, direfleksikan, bisa seperti ini. Nah, ini juga bisa. Oke? Ayo, silakan. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Sekarang ketua kelompoknya, ayo. Ketua kelompoknya untuk maju mengambil LKPD dari bukumu. Silakan menyusun project ya. Projectnya, ayo. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ada yang itu LKPD-nya silakan dikerjakan, kemudian silakan mendesain produknya. Ya kan? Itu alatnya berarti kita menggunakan yang namanya laptop. Nanti hasilnya, hasil dari produk ini nanti kita print ya. Oke? Dengar apa tidak Bu ngomong? Jadi Bu pengen produknya nanti harus berupa hasil dari print out-nya itu apa? Batik yang seperti apa desainnya, ya? Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan dari LKPD itu? Kalian bisa menggunakan laptop. Yang satu untuk desain, yang satu untuk menyelesaikan dari LKPD. Oke, silakan. 4 orang saling kerjasama, ya. Saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. Oke. Dirotasikan. Oke. Dirotasikan berapa tadi? 180 jadi langsung jadi. Ya kan untuk itu dirotasikan langsung kebalik ya dia ya, karena 180 setengah gini kan ya. Oke. Paham semuanya? Jadi nanti kan apa ya? Selain desain ini kalian juga belajar rotasi, dilatasi ya kan? Translasi itu diterapkan di sini ya. Paham? Paham yang Bu ngomong kan? Ya, ketika ada yang enggak memahami silakan tanya Bu. Oke? Ternyata kita bisa mengaitkan antara matematika dengan desain. Oke? Silakan ayo. Kelompok 2. Ya. Ini berarti dianggap sumbernya ini ya. Balik kok enggih. Ini apa ini? Sumber sini apa? Ini apa ini? Berarti sumber apa? X ini baru ini. Nah, itu tadi Bu ngomong ini kok iya aja. Ya? Oke, sudah. Terus horizontal dirotasikan kan enak kalau sudah ada rotasikan 90 atau 180 ya, nanti ketemu di titik mana. Untuk LKPD nya sudah di itu tadi. Oke, siap. Bisa ya? Jika ada yang nggak bisa silakan nanya ke bumu. Oke? Satu ya? Satu selesai. Coba ayo hasilnya. 120 betul. Langsung print. Berarti tinggal satu kelompok ya.
sudah selesai. Coba ayo. Kita print. Persiapan ya setelah ini ya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Sudah ketemu semua hasilnya? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Nah, ayo. Sebelum maju, kita tepuk semangat dulu biar nge-refresh otak ya, sama konsentrasi. Ayo. Ketika Bu Umu bilang genap, tepuknya 2 kali. Ganjil 1 kali. Prima separuh, oke? Karena bilangan prima itu ada bilangan genap dan juga bilangan ganjil. Oke ya? Genap. Yang nggak tepuk berarti itu kelompok yang paling siap untuk maju. Ya. Ayo lagi. Ganjil. Prima. Lah, dari kelompok 1 silakan maju. Ayo. Hasilnya tadi ayo. Nomor 1 yang mana tadi? Ini ya? Bukan, mana nomor 1? Ayo. Semuanya teman-temannya dapat lihat di LKPD-nya yang bagian akhir sendiri. Ada. Ayo, kelompok 2 dan 3 coba dilihat. Kelompok 2 dan 3 dilihat pada presentasi kelompok di fase 5. Menguji hasil atau presentasi kelompok. Sudah ada fase 5. Di fase 5 itu ada presentasi kelompok. Jadi saya tulis di situ penyaji dari kelompoknya, ya. Terus nama siswanya siapa, ya. Saya kenal tahu teman sekelas saja. Terus isi presentasinya saya tulis, ya. Oke? Siap. Ayo coba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ayu Lestari dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Edwin dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dengar dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan desain motif batik yang kami buat. Adalah desain motif tartan dari Bali. Bisa kalian lihat? Kami mendesain menggunakan aplikasi Photoshop yang dipadukan dengan materi transformasi geometri. Awalnya saya membuat titik tengah, kemudian saya membuat gambar garis lurus yang dirotasikan sebesar 30 derajat. Kemudian saya duplikat dan saya refleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian kedua gambar tersebut saya duplikat dan saya refleksikan lagi terhadap sumbu Y. Setelah terbentuk keempat gambar, saya duplikat dan saya lakukan pergeseran sehingga terbentuk seperti gambar tersebut. Bisa kalian lihat. Pak. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi presentasinya untuk kelompok 1 tadi mengaplikasikan transformasi geometri apa saja, Mbak? Apa saja? Translasi, rotasi, sama pencerminan pada refleksi. Ya, jadi 3 ya. Jadi menggunakan 3 konsep dari geometri transformasi, dia bisa menghasilkan yang namanya batik. Batik apa itu, Mbak? tartan dari Bali. Nah.
Ada yang berani? Berani angkat tangan. Ayo, siapa? Oke. Oke. Ada yang bilang bahwa tadi menggunakan yang namanya rumus refleksi. Masih Pak? Coba, menggunakan apa Mbak ini tadi? Refleksi. Menggunakan refleksi. Refleksi terhadap apa Mbak? terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Oke, terhadap sumbu X. Bagaimana refleksi terhadap sumbu X? Jika ada X, Y, maka menjadi X, min Y. Oke, dia memakai refleksi ya, sumbu X. Jadi dia refleksikan terhadap sumbu X. Ketika ada dia punya titik X, Y, maka akan menghasilkan X, min Y. X, min Y. Tepuk tangan untuk Mbak Citra. Oke. Ada lagi? Angkat tangan dulu. Oke. Saya menggunakan translasi dengan rumus jika ada titik X, Y, maka akan menjadi A plus X dan B plus Y. Oke, menggunakan translasi ya tadi pergeseran ya nomor 2. Jadi dia geser terhadap titik A, B, ya kan? Ketika ada titik X, Y, X-nya itu dia jumlahkan terhadap A menjadi gimana ya? Kemudian yang Y terhadap B tadi itu ya, berarti dijumlahkan nanti ketemu titik mana? Seperti itu ya. Oke, berarti hari ini konsep matematika dipadukan dengan desain grafis berhasil ya. Tepuk tangan untuk hari ini. Oke, sekarang ya Mbak dilihat PPT-nya bungu. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa translasi tadi pergeseran adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Yang berarti translasi tersebut hanya akan mengalami perpindahan apa? Perpindahan titik. Nah itu rumusnya tadi. Siapa tadi yang pakai ini? Hampir semuanya ya pergeseran. Jadi ketika ada itu X, Y ditranslasikan maka dia menjadi A, B ditambah X, Y. Ya. Sekarang coba apa lagi? Refleksi. Apa itu refleksi? Pencerminan. Tadi ada yang mencerminkan dua ini ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Siapa tadi? Kelompok mana tadi terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 terhadap sumbu X
bentuknya berupa apa tadi? Batik juga sudah selesai. Oke gitu. Oke, yang seperti ini ya. Yang dia itu yang bagaimana? Oke ya. Jadi seperti ini dulu, baru ya. Oke. Untuk materi selanjutnya kita pahami lagi ke soal-soal aplikasi soal-soal ya. Di bahan ajar itu ada beberapa soal. Silakan dikerjakan ya di laptopnya masing-masing ya. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti yang tidak bisa menghubungi Bu lewat WA atau apapun. Insya Allah Bu akan standby menjawab apa yang perlu kita sampean ya. Yang penting hari ini kita semuanya harus rajin belajar dan mau mencoba. Tadi sudah ada yang ngomong, Bu, saya loh biasanya nggak desain gini Bu, masa bisa desain batik Bu? Ternyata kalian bisa, ya kan? Kata siapa tidak bisa? Selagi belum mencoba jangan katakan tidak bisa. Karena semboyan SMK adalah pasti bisa. Buktinya berhasil toh kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Oke, Mas Ifat, tolong Bu pimpin doa, kita baca sama-sama ya. Ayo. Belum pulang pada doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat terus belajar. Bu Mahiris.